Hai semua, perkenalkan nama saya Michelanda Pangtengko. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang linguistik umum. Kali ini saya akan membahas tentang linguistik sinika. Jadi, apa sih itu linguistik sinika? Istilah linguistik dalam bahasa Mandarin modern adalah Yuan Shui, yang berarti ilmu bahasa. Istilah ini muncul ketika ilmu bahasa dari barat mulai dipelajari di Tiongkok. Sebelum itu, istilah yang digunakan adalah Xiao Shui, yang berarti ilmu pengetahuan dasar. Penelitian terhadap bahasa Han diperkirakan sudah ada dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi pada dinasti Zhou. Pada awal, fokus penelitian adalah pada bentuk dan makna karakter Han sebelum beralih ke bunyi. Xu Shen, cendekiawan dari dinasti Han Timur, dikenal sebagai pelopor penelitian terhadap karakter Han dan menghasilkan kamus Shouwen Qiezi pada tahun 100 Masehi. Sebelumnya telah ada kamus Orye yang merupakan kamus tertua meskipun penyusunannya tidak diketahui. Penelitian awal fokus pada karakter Han yang melibatkan analisis, bentuk, makna, dan bunyi. Xu Shen membagi kata ke dalam segmen yang disebut Shengmu inisial, Yunmu final, dan Shengteo atau ton. Pembagian ini masih relevan hingga kini dalam pengajaran fonetik bahasa Mandarin. Dalam tradisi penelitian bahasa di Tiongkok, leksikologi menjadi topik utama dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk kamus. Kamus-kamus ini tidak mengenal huruf Latin karena tidak ada kontrak dengan budaya Barat pada masa itu. Kamus Orye dan Shouwen Qiezi menjadi landasan dalam penelitian bahasa Han dan menunjukkan pentingnya karakter Han dalam studi linguistik. Dengan kedatangan bangsa Barat pada abad 19 Masehi, penelitian bahasa di Tiongkok mulai dipengaruhi oleh teori-teori linguistik dari Eropa, termasuk penggunaan tata bahasa Yunani Latin. Pada tahun 1898, Ma Changchong menerbitkan Ma Chi Wen Tong pada tata bahasa Han klasik pertama yang mengkaji bahasa dengan pendekatan baru, menandai penggeseran fokus dari leksikologi ke morfologi dan sintaksis. Pada abad 20 Masehi, linguistik di Tiongkok mulai mengalami perkembangan lebih lanjut dipengaruhi oleh aliran strukturalisme dan deskriptivisme dari Eropa dan Amerika. Chow Yun-ren khususnya menerbitkan Mandarin primer pada tahun 1948 yang menjadi buku teks penting bagi mahasiswa. Selama revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976, kegiatan ilmiah termasuk linguistik berhenti, namun setelah itu pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, studi bahasa mulai dipulihkan. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya adalah penelitian terhadap bahasa Han memiliki sejarah yang panjang, lebih dari 2000 tahun, yang telah berevolusi dari studi tradisional ke pendekatan modern yang lebih sistematis dan teoris. Kini, linguistik di Tiongkok tidak hanya mengikuti perkembangan lokal, tetapi juga tren global yang mencakup berbagai bidang seperti semantik, pragmatik, dan linguistik kognitif. Secara keseluruhan, materi ini menggambarkan perjalanan panjang dan kompleks dari studi bahasa Tiongkok serta pengaruh dari berbagai faktor yang membentuk linguistik sinika di era modern. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye, Cai Chen.